Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Nah, sore ini saya mau melakukan pemupukan pertama untuk tanaman padi saya yang sekarang usia 10 hari setelah tanam. Nah, untuk usia ideal pemupukan tanaman padi antara usia 1 minggu 7 sampai 15 hari. Namun saya ambil tengahnya aja. Saya selalu memupuk padi itu di usia 10 hari setelah tanam untuk pemupukan yang pertama. Ini lahan seperti biasa, seluas 10 rantai atau 4000 meter persegi. Nah, yang sana satu kotak dan yang ini satu petak. Yang ini bukan punya saya, tapi punya abang saya. Nah, jadi langsung saja kita lakukan pekerjaan. Namun sebelum itu saya mau tunjukkan dulu saya menggunakan pupuk apa saja dan berapa kilo jumlahnya. Nah, yang pertama saya menggunakan pupuk urea. Pupuk urea ini 1 karung. Biasa 1 karung itu beratnya 50 kilo biasanya. Ini pupuk urea yang subsidi. Saya menggunakan yang subsidi aja. Nih. Di sini harganya Rp105.000. Kemudian pupuk yang kedua ini saya menggunakan KCL. Nih, KCL MOP. Nih dia. Ini KCL saya menggunakan setengah karung aja atau 25 kilo. Ini yang non subsidi. Harganya Rp250.000. Sedap. Nah, kemudian ini saya menggunakan pupuk NPK. Nih, pupuk NPK. Ini juga yang non subsidi. Berhubung karena di sini pupuk Ponska susah dicari, mungkin karena saya yang terlambat belinya kali ya. Sehingga nggak kebagian karena jumlah luas lahan persawahan di sini dengan persediaan pupuknya itu lebih luas lahan persawahannya ketimbang pupuknya. Jadi kalau pupuk datang, begitu pupuk datang, petani semua berebut. Makanya ada yang kebagian dan ada yang tidak kebagian, salah satunya seperti saya ini. Jadi saya memutuskan untuk membeli pupuk NPK yang non subsidi. Ini kalau nggak salah saya ini harganya 130 kemarin. Nah, ini dia. NPK 1515 terdiri dari nitrogen, fosfat, kalium dan sulfur, masing-masing 15% kandungannya. Kalau sulfurnya ini kalau nggak salah di sini nggak ada keterangannya, tapi yang jelas ini nggak sampai 15%, biasanya hanya 5% aja sulfurnya. Nah, ini dia. Jadi total 125 kilo untuk luas lahan 4000 meter persegi. Jadi kalau di sederhanakan penjumlahannya, untuk luas lahan 400 meter persegi saya menggunakan 12,5 kilo dan itu ukuran yang sudah mantap. Nah, jadi kalau tempat teman-teman di sana banyak pupuk subsidi, ya pupuk urea udah jelas kita pakai, pupuk Ponska juga pakai, dan TSP SP36. Kalau TSP nggak ada yang non subsidi, nggak ada yang subsidi ya, non subsidi SP36 juga bisa dipakai. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan pupuk KCL? Karena tujuannya untuk memperbanyak anak, itu yang pertama. Dan yang kedua untuk memperkuat batang. Nah, itu dia, itu untuk pemupukan pertama. Kalau untuk pemupukan kedua nanti sasarannya pasti menggunakan KCL. Nah, ini nanti setengah saya kasih pemupukan pertama dan setengah lagi nanti saya kasihkan pemupukan kedua, biar supaya nanti bulir padinya itu lebih berbobot, lebih berat dan bernas. Nah, berhubung ini saya menggunakan pupuk 3 jenis, saya juga menggunakan terpal. Kalau nggak ada terpal, tikar juga boleh. Tujuannya nanti ini biar supaya mudah pengadukannya. Biasanya kalau cuma 2 macam, saya nggak pakai terpal seperti ini. Nah, ini karena 3 macam, 3 jenis, jadi biar supaya lebih rata lagi, ini nanti akan saya aduk, kemudian kita aplikasikan ke sawah kita, sawah inyong. Oke, ini langsung aja saya kerja.
Oke guys, alhamdulillah saya udah selesai melakukan pemupukan yang pertama. Nah, jadi ini guys, untuk pemupukan sebaiknya seperti biasa, air itu ya macak-macak. Nah seperti ini yang dikatakan macak-macak, dia nggak banyak dan tanahnya itu masih ada kelihatan sedikit-sedikit. Nah seperti ini dia lebih bagus. Nah, kemudian jangan sampai air itu keluar masuk ke lahan kita. Nah kemudian yang harus kita lakukan lagi, sebaiknya sebelum kita melakukan pemupukan, kita lakukan penyulaman. Penyulaman itu manakala yang udah ditanam itu mati dan kita sulam menggunakan bibit yang lain. Nah kemudian yang paling terpenting ini, untuk bekas tapak samian. Nah jadi teman-teman bisa lihat itu dia warnanya sudah berubah, bukan berubah sih, berbeda dari yang lain. Nah kalau dia bekas tapak bibit itu dia akan suburnya itu lebih berkurang dari yang lain, yaitu karena unsur hara sudah diresap oleh bibit kemarin itu. Nah ini seharusnya kita beri pupuk yang lebih dari yang lain, dari tanaman yang lain. Ini kita lebihkan lebih banyak lagi pemberian pupuknya supaya nanti pertumbuhannya merata dengan tanaman yang lain. Nah ini dia, ini nampaknya hijau dan yang ini sedikit agak menguning, yaitu tadi karena unsur haranya sudah diserap saat pembibitan. Ini dia. Dan ini kalau bahasa kami di sini renepan, direnep. Jadi ini nanti untuk penyulaman, karena masih belum siap saya melakukan penyulaman. Dia lebih bagus lagi memang sebelum pupuk sudah selesai kita lakukan penyulaman. Nah demikian. Oke guys, untuk pemupukan hari ini di bidang pertanian khususnya padi sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, karena subscribe itu gratis. Nah ini sudah pukul 4:30, waktunya pulang dan beberes-beres istirahat di rumah. Nah tetangga juga itu baru melakukan pemupukan. Tanamnya semalam kami bareng dan memupuknya juga bareng. Nah, ini kemungkinan sekitar 5 hari ke depan baru saya semprot menggunakan insektisida. Oke, itu dia. Nah ini mati disebabkan oleh orong-orong. Ada 2 rumpun. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sisa pupuknya.